Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam forum Kafah online yang insya Allah akan selalu membahas isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam dan tentu akan mengangkat solusi daripada Islam. Baik, kita mulai di edisi kali ini, Buletin Kafah edisi 181, tepat di 6 Rajab 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 19 Februari 2021 yang mengangkat tema Nestapa Dunia Tanpa Khilafah. Saat ini kita berada dalam bulan Rajab 1442 Hijriah. Bulan Rajab menyimpan peristiwa sejarah yang penting bagi umat Islam. Salah satunya adalah tragedi penghapusan Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang dari etnis Yahudi Dunama yang merupakan antek Inggris. Khilafah Utsmaniyah merupakan khilafah terakhir umat Islam. Penghapusan Khilafah Utsmaniyah menandai sekularisasi dunia Islam. Penghapusan khilafah juga menandai dimulainya penderitaan kaum muslim di seluruh dunia hingga saat ini, tepat 1 abad atau 100 tahun. Dunia tanpa khilafah. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan di dalam Islam. Istilah khilafah dan khalifah, jamaknya khulafa, bukanlah istilah yang asing di kalangan kaum muslimin sepanjang masa, kecuali orang yang jahil tentang Islam. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, khilafah, imamah, kubro, dan imaro al-mu'min merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama. Imam Al-Mawardi menyatakan imamah atau khilafah dibuat untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia. Dalam sejarah Islam, era kekhilafahan dimulai sebagai kelanjutan dari Daulah Islamiyah yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Pasca beliau wafat, para sahabat kemudian mengangkat khalifah dan menegakkan khilafah. Dimulailah era Khulafaur Rasyidin. Setelah itu berturut-turut dilanjutkan dengan Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, dan terakhir Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah merupakan kekhalifahan Islam terbesar. Menurut Philip K. Hitti dalam History of the Arabs, Khilafah Utsmaniyah berjaya antara 1517 hingga 1924 Masehi. Namun sejak Khilafah Utsmaniyah dihapuskan, dunia Islam terus mengalami kemunduran. Makin hari makin parah, disusul dengan berbagai prahara dan bencana yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Hal itu terus berlangsung tanpa henti hingga hari ini. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an dalam riwayat Muhammad bin Auf bin Sufyan al-Hamsi. Beliau mengatakan, "Al-fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas." Akan terjadi fitnah atau kekacauan jika tidak ada seorang imam atau khalifah yang mengurusi urusan manusia. Karena itulah ulama menyebut khilafah sebagai taj al-furud atau mahkota kewajiban. Dengan khilafah semua kewajiban di dalam agama Islam akan tertunaikan. Tanpa khilafah, syariat Islam tak bisa diterapkan secara kafah. Tanpa khilafah, bahkan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah terhenti. Selain itu, tanpa khilafah, banyak kerugian yang menimpa umat Islam dan dunia secara umum. Di antaranya, dunia Islam terpecah belah dan tertindas. Pasca Khilafah Utsmaniyah dihapuskan, umat Islam hidup terpecah-pecah atas dasar nasionalisme di lebih dari 50 negara. Akibatnya, kaum muslim menjadi lemah, padahal jumlah mereka banyak.
lebih dari 1,5 miliar. Namun, mereka menjadi santapan empuk negara-negara imperialis barat. Demikianlah yang menimpa saudara-saudara kita, baik itu di Palestina, di Kashmir, Afghanistan, Irak, Muslim Rohingya, Uighur, dan lain-lain. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa man qallatun nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum gutha usaili. Telah berkumpul berbagai bangsa mengelilingi kalian sebagaimana orang-orang yang makan berkumpul mengelilingi piring mereka. Mereka bertanya, apakah saat itu kami sedikit, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Pada saat itu kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Kekayaan alam negeri-negeri Muslim dirampok. Negeri-negeri Muslim adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Namun sayang, kekayaan alam tersebut tidak dinikmati oleh umat Islam. Kekayaan alam tersebut diambil alih oleh negara atau oleh pengusaha swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Negara-negara kafir barat pun melalui perusahaan-perusahaannya menjarah kekuasaan alam di negeri-negeri Muslim atas nama investasi. Padahal kaum Muslim adalah pemilik seluruh sumber daya alam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Muslim bersekutu dalam 3 perkara, padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Jika ada khilafah akan mengelola sumber daya alam tersebut. Kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat, baik dalam bentuk fasilitas ataupun pelayanan berupa pendidikan dan kesehatan gratis, serta hal lainnya yang menjadi kebutuhan pokok rakyat. Yang ketiga, muncul penguasa ruwai bidoh dan sufaha atau dungu. Saat ini kita juga menyaksikan para pemimpin dengan karakter ruwai bidoh. Siapa ruwai bidoh? Rasulullah SAW bersabda, ruwai bidoh adalah ar-rajulut tafihu fi amrul ammati, orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak. Hadis riwayat Al-Hakim. Muncul juga para pemimpin sufaha atau bodoh atau dungu. Siapa mereka? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah umara'u yakununa ba'di la yaktaduna bihadyi wala yastanna'una bisunnati. Para pemimpin sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan dengan sunnahku. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, umat Islam kehilangan kewibawaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut umat Islam dengan sebutan khairu umat atau umat terbaik. Namun faktanya, tanpa khilafah saat ini umat Islam bukanlah umat terbaik, bahkan menjadi umat terbelakang. Tanpa khilafah, umat Islam pun kehilangan wibawa, dihinakan oleh kaum kafir barat. Yang kelima, tempat suci umat Islam ternoda. Tanpa khilafah, banyak tempat-tempat suci kaum muslimin ternoda. Salah satunya adalah Al-Quds, kiblat pertama umat Islam. Al-Quds telah lama dinodai oleh Zionis Israel hingga hari ini. Yang keenam, umat Islam terasing dari Islam, bahkan memusuhi Islam. Tanpa khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yang kemudian digantikan dengan kehidupan yang diatur dengan nilai-nilai barat sekuler, umat Islam semakin terasing dengan ajaran agamanya sendiri. Mereka menganggap syariat Islam sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tuntunan zaman. Mereka sampai pada tahap memusuhi ajaran agamanya sendiri seperti khilafah. Inilah akibat dari proses sekularisasi yang telah sekian lama merasuki pikiran umat Islam. Yang ketujuh, Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan. Tidak juga kita lupa dengan penghinaan dan pelecehan yang dilakukan kafir barat terhadap Al-Quran dan Rasulullah. Ini sudah sering terjadi dan terus berulang.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semua nestapa yang menimpa umat Islam di atas, akankah kita berdiam diri? Tentu tidak. Saatnya kaum muslimin di seluruh dunia bergerak untuk mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah. Apalagi menegakkan khilafah adalah kewajiban syariah, bahkan kewajiban syariah terbesar. Kewajiban ini telah menjadi ijma' sahabat. Imam Al-Haytami menegaskan, sungguh sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu, dengan menunda kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Haytami As-Sawa'iq Al-Muhriqah halaman 7. Kedudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah kuat. Imam As-Sarqashi menegaskan, "Waman ankara kaunal ijma'u hujjatan mujibatan lil ilmi faqad abtala asladdin fal munkaru lizalika yasa'a fi hazmi asliddin." Siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini. Karena itu, orang-orang yang mengingkari ijma' sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Bahkan khilafah telah menjadi ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menuturkan, ittafaqa al-a'immatu rahimahumullahu ta'ala ala innal imamatan fardun. Para imam mazhab yang 4 telah bersepakat bahwa imamah atau khilafah adalah wajib. Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Karena itu kita akan sangat berharap kekhilafahan ala minhaj nubuwah ini segera bisa ditegakkan kembali oleh kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah pada episode kali ini bahwasanya Hanzalah bin Ar-Rabi radhiyallahu an bertutur dalam syairnya, "Aku heran atas apa yang sedang diperbincangkan oleh manusia. Mereka berharap khilafah lenyap. Padahal jika khilafah lenyap, kebaikan yang ada pada mereka pun hilang. Segera mereka pun akan ditimpa kehinaan. Mereka menjadi kaum Yahudi atau Nasrani. Sama-sama tersesat jalan." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.